kombes Hengki Haryadi ya, kombes Hengki Haryadi ya. Gua ingat aku sama dia pribadi ya. Bukan institusi Polri, tapi kombes Hengki pribadi dia. Halo Pedikers. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules menantang Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi. Hal ini disampaikan saat berpidato dalam acara silaturahmi Partai Gerindra dengan Grip Jaya. Dalam pidatonya, Hercules dengan suara lantang dan berapi-api menantang Kombes Hengki Haryadi untuk duel. Lantas bagaimana perbandingan kedua sosok ini? Mari kita bongkar. Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH merupakan seorang perwira menengah Polri yang sejak 13 April 2022 mengemban tugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kombes Hengki lahir di Palembang 16 Oktober 1974 sebagai putra dari pasangan Erjuk Sukojo dan Sri Murtini. Usai lulus dari SMA Tarunan Nusantara, ia lantas melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian dan lulus di tahun 1996. Jabatan sebagai pimpinan diemban oleh Hengki pertama kali saat ditugaskan menjadi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang Lampung. Setelah itu, Hengki dipindah tugaskan menjadi Kapolsek Teluk Betung Selatan, lalu berpindah tugas lagi menjadi Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, dan terakhir memegang jabatan Kanit Jatanras Polda Lampung. Oleh tahun 2010, Hengki bertugas di Kota Metropolitan DKI Jakarta. Jabatan pimpinan pertamanya di Jakarta adalah Kapolsek Metro Gambir. Tak lama berselang, dia menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, lalu menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Kombes Hengki dikenal luas sebagai perwira yang sangat anti terhadap segala aksi premanisme. Pada momen menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Hengki harus berhadapan dengan preman kelas kakap, Rosario de Marshall, atau akrab dikenal dengan nama Hercules. Pada tahun 2013, Hengki beserta tim dan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat mencekok Hercules dan kawanannya karena kerap memeras dan melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat di kawasan Kebon Ceruk, Jakarta Barat. 10 tahun berselang, kini Kombes Hengki resmi mengemban tanggung jawab baru sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selama menjabat, Hengki banyak menyelesaikan kasus-kasus besar. Di antaranya adalah penangkapan tokoh utama dan jaringan Khilafatul Muslimin yang secara clandestine bercita-cita merubah Pancasila dan Undang-Undang 45, lalu memberantas mafia tanah yang melibatkan para pejabat BPN, serta mengungkap sejumlah kasus seperti pembunuhan berencana. Dilansir dari laman LHKPN, Kombes Hengki Haryadi tercatat memiliki sejumlah harta kekayaan yang terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan pribadi, surat berharga, serta kas dan setara kas. Tanah dan bangunan Kombes Hengki tersebar di 7 titik di beberapa kota, seperti Bogor, Bandung Barat, Metro, dan Subang. Nilai properti ini pun bervariatif, mulai dari puluhan juta rupiah sampai miliaran rupiah, dengan total nilai keseluruhan mencapai 3,4 miliar rupiah. Selanjutnya ada kendaraan pribadi yang terdiri dari 3 unit kendaraan roda 4, di antaranya Land Rover Jeep tahun 1995 senilai 100 juta rupiah, Land Rover Jeep SC tahun 2005 yang juga senilai 100 juta rupiah, dan Toyota Innova tahun 2014 senilai 150 juta rupiah. Kemudian ada surat berharga yang nilainya lebih dari 946 juta rupiah, serta kas dan setara kas yang bernilai 164 juta rupiah. Adapun total nilai harta kekayaan Kombes Hengki Haryadi adalah 4,9 miliar rupiah. Hercules merupakan Ketua Umum Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya. Namun sebelumnya, ia dikenal sebagai mantan preman sekaligus penguasa di area Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia tidak lagi menjadi preman Tanah Abang setelah menerima vonis 8 bulan penjara atas kasus penguasaan lahan pada Maret 2019 lalu. Usai menjalani vonis, Hercules lantas ditunjuk oleh PD Pasar Jaya selaku salah satu badan usaha milik daerah Pemprov DKI untuk menjadi tenaga ahli. Sebelum hidup di Jakarta, Hercules lahir dan besar di Provinsi Timur Timur yang kini telah berpisah dari Indonesia dan menjadi negara Timor Leste. Saat masih berada di Timur Timur,
Hercules kerap bekerja sebagai tenaga bantuan untuk operasi militer TNI. Awalnya ia bekerja sebagai tenaga bantuan operasi atau TBO yang bertugas sebagai juru angkut logistik. Hercules mulai membangun daerah kekuasaannya di Tanah Abang bersama teman-temannya dari Timur Timur. Kelompok yang tadinya kecil ini tumbuh sangat masif. Ia bahkan pernah membawahi hampir 17.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Bagi Hercules, Tanah Abang merupakan daerah tak bertuan, di mana kerap terjadi pembacokan dan perkelahian antar preman. Menghadapi situasi ini, nyali pria bertubuh kecil dari Timur Timur diakui sangat besar. Dalam tawuran antar kelompok, Hercules sering menjadi pemimpin. Hercules dikenal sebagai preman yang tidak bisa mati karena selalu berhasil lolos dari maut. Bagaimana tidak, ia pernah dibacok sebanyak 16 kali hingga harus menjalani perawatan di ICU. Tetapi nyawanya masih dapat terselamatkan. Di lain waktu dalam suatu perkelahian, sebuah peluru menembus matanya sampai ke bagian belakang kepala. Namun hal ini tidak juga membuat nyawa pria berambut keriting ini tamat. Setelah malang melintang di dunia preman, Hercules memutuskan bertobat pada tahun 2006 silam. Kini ia menapaki dunia bisnis di bidang perkapalan dan perikanan. Ayah 3 anak ini juga mendirikan organisasi masyarakat GRIP agar dapat membantu masyarakat yang terkena musibah. Saat ini, Hercules menjalankan sebuah bisnis tambang timah di Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang disebut sebagai orang yang menjalankan CV Timur Ramelau. Tambang timah ini menambah deretan bisnis Hercules lainnya. Pemilik nama lengkap Rosario de Marshall ini diketahui telah memiliki sejumlah bisnis lainnya, dari bisnis kapal dan perikanan sampai pertanian, di mana hasil panennya kerap disumbangkan ke pesantren. Lalu pada bisnis lain yang bergerak di bidang jasa keamanan, ia dikabarkan memiliki sekitar 2.000 pekerja yang merupakan mantan anak buahnya saat masih menjadi preman Tanah Abang. Hercules juga memiliki sejumlah aset berupa tanah dan rumah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan Indramayu. Tak hanya memiliki aset berupa tanah, ia pun dikenal memiliki usaha sebagai maklar tanah yang kerap bekerja sama dengan perusahaan properti di Jakarta. Sempat mengamuk dan menantang duel, kini Hercules meminta maaf kepada Kombes Hengki Haryadi. Hercules mengaku tersulut emosi karena mendapat informasi bahwa Kombes Hengki ingin menangkap dirinya demi kenaikan pangkat. Hercules yang merasa tidak berbuat salah, lantas ingin melaporkan Kombes Hengki Haryadi. Namun akhirnya, Hercules mengakui bahwa informasi yang didapat ini keliru. Hercules pun meminta maaf kepada kepolisian termasuk ke Kombes Hengki Haryadi, Kapolri, dan Kapolda Metro Jaya. Jadi ternyata ada kesalahpahaman yang terjadi antara Kombes Hengki dan Hercules hingga nyaris berujung duel. Kalau menurut kamu, bagaimana Bedikers?